nasib sedih rumah nenek di Surabaya tiba-tiba dirobohkan oleh ormas. Kini nenek tersebut lapor ke Polda Jatim. Rumah seorang nenek di Surabaya, Elina Wijajati, 80, dirobohkan paksa oleh organisasi masyarakat, ormas, dan berujung melapor ke Polda Jatim. Elina merupakan warga Dukuh Kukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ia diusir oleh sekelompok ormas, rumahnya kini rata dengan tanah. Elina kemudian ditemani kuasa hukumnya, Willem Mintarja, melapor ke SPKT Polda Jatim pada 29 Oktober 2025 melalui nomor LP B 1546/2025 SPKT Polda Jawa Timur. Willem mengatakan, sebidang tanah berukuran 4x23 meter dengan total luas 92 meter persegi tersebut ditinggali Elina sejak tahun 2011 bersama Musmirah bersama Sari Murita Purwandari, Dedi Suhendra, dan Iwan Effendi. Tanah tersebut diklaim sebagai milik atas nama Elisa Irawati kemudian jatuh ke ahli waris Elina bersama 5 orang lainnya. Bertempat tinggalnya secara tetap mereka semua ini di rumah, objek tanah dengan bangunan, tersebut diketahui secara umum oleh masyarakat sekitar dan teman-teman maupun handai tolan lainnya, kata Willem, Rabu, 24 Desember 2025. Kemudian, pada 6 Agustus 2025, pria berinisial S dan M bersama rombongan sekitar 50 orang memaksa memasuki pekarangan rumah yang ditempati Elina dan meminta pemilik rumah pergi. Meskipun pihak Elina Wijajati merasa keberatan atau menolak secara tegas atas tindakan S, Y dan rombongannya yang tetap memaksa dan berupaya menguasai lokasi. Klien tidak bersedia untuk meninggalkan rumah oleh S dengan menyuruh Y dibantu 4 orang memaksa klien saya untuk keluar dengan cara menarik lengan, menyeret dan mengangkat paksa, terangnya. Akibat tindakan tersebut, Elina Wijajati mengalami luka hidung berdarah dan memar pada wajah. Serta anak dan cucunya mengalami ketakutan. Setelah mengusir paksa Elina, pihak S dan Y memasang palang pintu di pekarangan rumah dan Elina tidak dapat kembali ke rumahnya. Dan, pada 15 Agustus 2025 pihak S dan Y memindahkan barang Elina tanpa sepengetahuan pemilik menggunakan 2 mobil pick-up ke tempat yang tidak diketahui. Selang sehari kemudian rumah itu dirobohkan secara paksa oleh pihak S dan Y dengan menggunakan alat berat, imbuhnya. Willem bilang, perobohan bangunan dilakukan tanpa melalui suatu perintah pengadilan atau dengan kata lain tidak dilakukan eksekusi melalui pengadilan melainkan oleh kelompok perorangan. Setelahnya, muncul keterangan akta jual beli nomor 38/2025 notaris Pat Surabaya Dedi Wijaya oleh S pada 24 September 2025. Di mana tercantum bahwa jual beli objek tanah antara S selaku penjual dan S juga selaku pembeli, terang Willem. Kemudian pada 23 September 2025 Elina melakukan pengecekan ke Kelurahan Lontar dan mendapati tanah tersebut masih atas nama Elisa Irawati. Tetapi, oleh S kemudian dipasang banner bertuliskan dijual tanah UK. 350 M2, ALBR, 17,5 M, Eko, 085178127547. Laporan kita ke Polda Jatim November baru kita angkat kemarin. Tadi dikonfirmasi sudah naik ke penyidikan, ucap Willem.